لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. An Abi Qatadah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tasirun asiyatakum walai la takum wa ta'tunal ma'a insyaallah ta'ala qadam fantalaqan nasu la yalwi ahadun ala ahadin. Qala Abu Qatadah fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama la'an rahilatihi fa'atatuhu fada'antuhu min khairi an utizahu hatta tadala ala rahilatihi. Qala stunna tara hatta tahawwara al-laylu mala an rahilatihi. Qala fada'antuhu min khairi an uqizahu hatta tadala ala rahilatihi. Qala thumma sara hatta idza kana min akhiris sahiri mala mailatan hiya asaddu minal mailatain ulaini hatta kada yanzafilu fa'ataituhu fada'antuhu farafa'a ra'sahu faqala man hadha. Qultu Abu Qatadah. Qala mata kana hadha masiraka minni. Qultu ma zala hadha masiri munzirul laylati. Qala hafizakallahu bima hafidhu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya Abu Qatadah, ya, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, maka beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan terus berjalan di sore hari ini, demikian pula pada malam hari, dan kalian akan mendatangi air insyaallah besok, maka pergilah, tidak ada seorang pun yang menengok kepada yang lain. Berkata Abu Qatadah, ketika Rasulullah SAW berjalan di atas kendaraannya hingga pertengahan malam, sementara aku berada di samping beliau, maka Rasulullah SAW mengantuk sehingga beliau miring di atas kendaraannya, lalu aku pun mendatanginya, maka aku pun menahan beliau tanpa membangunkannya, hingga beliau pun duduk lagi secara lurus di atas hewan tunggangannya tersebut. Kemudian beliau pun berjalan lagi hingga kebanyakan malam telah pergi, maka beliau kembali miring lagi dari hewan kendaraannya, maka aku pun kembali menahan beliau tanpa membangunkan beliau, hingga beliau pun kembali duduk dengan lurus di atas hewan tunggangannya. Kemudian beliau pun berjalan terus sampai di akhir malam, maka beliau lebih condong lagi dibandingkan dari dua kali, sampai beliau hampir jatuh dari kendaraannya, maka beliau pun mendatangi beliau, ya, lalu menahan Rasulullah SAW, maka beliau pun mengangkat kepalanya, lalu Rasulullah SAW, siapa ini? Aku menjawab, Abu Qatadah. Beliau bertanya lagi, semenjak kapan engkau mendampingi terus dalam perjalananku? Aku menjawab, sentiasa ini perjalananku semenjak awal malam tadi, hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga nabinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Menurutmu apakah kita akan ketinggalan dari manusia? Apakah kamu melihat seorang? Aku menjawab, itu dia Rasulullah. Ada seorang. Kemudian aku berkata lagi, itu ada yang lain, sehingga kami pun berkumpul menjadi 7 orang pengendara. Lalu kemudian Rasulullah menyimpan dari jalan, lalu beliau pun meletakkan kepalanya untuk istirahat. Dalam riwayat ini, ya, Rasulullah SAW istirahat karena atas permintaan para sahabat. Tapi Rasulullah SAW tidak ingin istirahat karena khawatir kebablasan sholat subuhnya. Itu menunjukkan akan kesungguhan Rasulullah SAW untuk menjaga sholat. Akhirnya Rasulullah SAW memuji usulan dari para sahabat untuk istirahat. Ya. Ahfadhu alaina salatana, jaga atas kita sholat kita dengan sampai kebablasan. Dan ternyata, ya, yang pertama bangun adalah Rasulullah SAW sementara berada di belakang beliau. Ya, maka para sahabat bangun dalam keadaan terkejut sekali. Sebetulnya yang diinginkan oleh Imam Muslim dari hadis ini adalah satu baris saja. Ya, Nabi Muhammad bersabda, "Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha." Siapa yang ketiduran sholat, hendaklah ia sholat ketika ia bangun. Ya. Nah, para sahabat sambil tutur, biasanya orang kalau kecapean seringkali ketinggalan sholat subuh, maka segera langsung sholat subuh tanpa harus mengerjakan sesuatu yang lain. Ya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini hadis mengenai sholat, ya, dalam keadaan kita lupa, ya, orang-orang yang tertidur atau lupa dalam sholat, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. An Abi Qatadah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tasirun asiyatakum wa la takum wa ta'tuna al-ma'a insyaallah ta'ala qadam فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لعن راحلته فأتته فدعمته من خير أن أوقظه حتى تدال على راحلته قال ثم سار حتى تحور الليل مال عن راحلته قال فدعمته من خير أن أوقظه حتى تدل على راحلته قال ثم سار حتى إذا كان من أخير الساحر
mala mailatan hiya asaddu minal mailatain ulaini hatta kada yanzafilu fa'ataituhu fada'altuhu farafa'a ra'sahu faqala man hadha qultu Abu Qatadah qala mata kana hadha masiraka minni qultu ma zala hadha masiri munzirul lailati qala hafizakallahu bima hafidhu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya Abu Qatadah, ya, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, maka beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan terus berjalan di sore hari ini, demikian pula pada malam hari, dan kalian akan mendatangi air insyaallah besok. Maka pergilah, tidak ada seorang pun yang menengok kepada yang lain. Berkata Abu Qatadah, ketika Rasulullah SAW berjalan di atas kendaraannya hingga pertengahan malam, sementara aku berada di samping beliau, maka Rasulullah SAW mengantuk sehingga beliau miring di atas kendaraannya, lalu aku pun mendatanginya, maka aku pun menahan beliau tanpa membangunkannya, hingga beliau pun duduk lagi secara lurus di atas hewan tunggangannya tersebut. Kemudian beliau pun berjalan lagi hingga kebanyakan malam telah pergi, maka beliau kembali miring lagi dari hewan kendaraannya, maka aku pun kembali menahan beliau tanpa membangunkan beliau, hingga beliau pun kembali duduk dengan lurus di atas hewan tunggangannya. Kemudian beliau pun berjalan terus sampai di akhir malam, maka beliau lebih condong lagi dibandingkan dari dua kali, sampai beliau hampir jatuh dari kendaraannya. Maka beliau pun mendatangi beliau, ya, lalu menahan Rasulullah SAW. Maka beliau pun mengangkat kepalanya, lalu Rasulullah SAW, siapa ini? Aku menjawab, Abu Qatadah. Beliau bertanya lagi, semenjak kapan engkau mendampingi terus dalam perjalananku? Aku menjawab, sentiasa ini perjalananku semenjak awal malam tadi, hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga nabinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menurutmu apakah kita akan ketinggalan dari manusia? Apakah kamu melihat seorang? Aku menjawab, itu dia Rasulullah, ada seorang. Kemudian aku berkata lagi, itu ada yang lain, sehingga kami pun berkumpul menjadi 7 orang pengendara. Lalu kemudian Rasulullah menyimpan dari jalan, lalu beliau pun meletakkan kepalanya untuk istirahat. Dalam riwayat ini, ya, Rasulullah SAW istirahat karena atas permintaan para sahabat. Tapi Rasulullah SAW tidak ingin istirahat karena khawatir kebablasan sholat subuhnya. Itu menunjukkan akan kesungguhan Rasulullah SAW untuk menjaga sholat. Akhirnya Rasulullah SAW memuji usulan dari para sahabat untuk istirahat, ya. Ahfadhu alaina salatana, jaga atas kita sholat kita dengan sampai kebablasan. Dan ternyata, ya, yang pertama bangun adalah Rasulullah SAW sementara berada di belakang beliau, ya, maka para sahabat bangun dalam keadaan terkejut sekali. Sebetulnya yang diinginkan oleh Imam Muslim dari hadis ini adalah satu baris saja. Ya, Nabi SAW, ya, bersabda, "Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantadihu laha." Siapa yang ketiduran sholat, hendaklah ia sholat ketika ia bangun. Ya, nah, para sahabat sambil tutur, biasanya orang kalau kecapean seringkali ketinggalan sholat subuh, maka segera langsung sholat subuh tanpa harus mengerjakan sesuatu yang lain. Ya, mudah-mudahan materi yang singkat ini hadis mengenai sholat, ya,
dalam keadaan kita lupa ya, orang-orang yang tertidur atau lupa dalam sholat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para sahabat Sa'id Tutor Official dalam saatnya Tutur Sunnah dalam kesempatan siang hari ini ya, menjelang sholat Jumat, di segmen pengobatan Tiba Nabawi kita akan membahas tentang masalah pentingnya organ pencernaan lambung, penyakit yang berhubungan dengan serta solusi pengobatannya ya. Nah, para sahabat sambil Tutor Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lambung merupakan pokok paling penting di dalam tubuh kita, karena selain penyakit jantung, lambung ini merupakan suatu komponen yang lebih penting dari penyakit yang di atas tadi, yaitu penyakit jantung. Karena apabila lambung bermasalah, maka akan mempengaruhi seluruh komponen yang ada dalam tubuh kita ya. Maka yang harus diperhatikan adalah sesuatu yang menyelimuti bagian pada area lambung ya, karena dapat membuat komponen sel-sel dalam tubuh kita mengalami beberapa permasalahan. Nah, mari kita simak penjelasan bagaimana ya pentingnya organ lambung ini. Lambung yang telah kita bahas ya di video-video selanjutnya mengenai penyakit mah, asam lambung dan sebagainya ya. Lambung merupakan wadah perut yang berada di bagian bawah, yang atas yang pertama kali menerima makanan dan minuman, dan berkaitan erat dengan makanan dan minuman itu sendiri. Artinya seluruh makanan yang masuk ke dalam organ tubuh kita, dari situ maka disimpulkan bahwasanya lambung menyukai berubah ya, yaitu lambung menyukai di dalamnya terdapat kelembapan ya, dan lambung tidak menyukai kekeringan, maka kekeringan akan beresiko ya menyebabkan penyakit yang kemudian timbul sindrom panas pada lambung. Saat menyerang lambung, maka hal ini akan membahayakan cairan-cairan atau rubah-rubah yang ada pada lambung, sehingga ya cairan yang ada pada lambung itu terkuras dan menimbulkan peradangan pada lambung dengan gejala-gejala yang tampak pada awal, yakni lidah dan mulut yang kering, cenderung haus dan keinginan minum yang kuat, dan keinginan untuk makan yang dingin ya. Adapun untuk mengobati lambung panas, maka kita perlu menyehatkan rubah ya, menumpuk rubah, yaitu kelembapan pada area lambung ya, sehingga lambung itu sendiri akan menjadi lembab, tidak kekeringan ya, kemudian teratasi. Nah, sama-sama betul. Jadi lambung ini merupakan satu pokok yang paling penting ya, dia menyukai kelembapan. Maka jangan terlalu banyak kita memakan sesuatu yang sifatnya yang berminyak atau yang tidak mengandung air ya. Insyaallah kalau kita mengurangi beberapa makanan yang seperti tadi, namun kita akan terjaga ya. Nanti insyaallah mungkin kalau ada di part kedua, kita akan sambung di part kedua tentang masalah lambung. Ini penting ya buat kita. Nah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.